Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Cinta yang Tak Terduga. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Dua buah mobil melesat begitu cepat sekali, saling berkejaran membelah jalan yang sunyi di tengah malam buta sepi. Suaranya mengerung-ngerung bagai hendak membelah kesunyian malam. Saat berada di sebuah tikungan yang cukup tajam, tampak mobil yang berada di depan tidak mengurangi kecepatan larinya sedikit pun juga. Sehingga mobil sedan warna hitam itu meliuk dan sedikit oleng. Tapi tampaknya, anak muda yang mengemudikan mobil itu sangat tungkah sekali, sehingga mampu mengendalikan mobilnya hingga terus melaju dengan begitu cepat sekali. Meninggalkan mobil jeep yang mengejarnya yang terpaksa harus mengurangi kecepatan karena melewati tikungan yang begitu tajam. Hanya berbeda waktu beberapa detik saja, mobil jeep itu sudah tertinggal begitu jauh. Sepertinya mobil jeep itu ingin mengejar mobil sedan yang sudah begitu jauh meninggalkannya di depan. Namun terlihat begitu sulit sekali karena jalan yang dilaluinya kini mulai banyak tikungan-tikungannya yang terkadang begitu sangat tajam. Dan beberapa detik kemudian, mobil sedan hitam itu sudah tidak terlihat lagi. Mobil jeep yang juga dikemudikan seorang anak muda berjaket kulit hitam, tiba-tiba saja berhenti tepat di tengah-tengah perempatan jalan. Tampak anak muda itu kebingungan karena tidak lagi melihat mobil sedan yang dikejarnya tadi. "Kemana larinya bajingan itu, Gus?" tanya anak muda lainnya yang duduk di samping pengemudi jeep ini. Pengemudi jeep yang bernama Agus itu hanya bergumam kecil saja. Memang tidak seorang pun di antara mereka yang melihat mobil sedan hitam itu lagi sejak tadi. Ada 3 arah jalan yang bisa dilalui sedan itu, dan mereka sama-sama tidak tahu jalan mana yang dilaluinya. Beberapa saat, kedua anak muda itu saling berpandangan, dan sama-sama mengangkat bahunya. "Menurutmu ke arah mana dia pergi?" tanya Agus sambil terus memandang mata temannya yang duduk di sampingnya. "Kalau tidak lurus terus, ada kemungkinan dia ke kanan," saut anak muda yang mengenakan baju kaos biru yang cukup ketat itu, sehingga seperti sengaja ingin memperlihatkan bentuk tubuhnya yang tegap dan berotot. Kembali Agus bergumam kecil, seperti mempertimbangkan dugaan temannya itu. "Lebih mudah berbelok ke kanan dalam kecepatan tinggi daripada ke kiri," katanya lagi, memperkuat dugaannya tadi. "Ini kompleks, Sam. Bagaimana kalau kita kembali lagi ke jalan semula?" ujar Agus menyarankan. "Boleh saja, Gus. Tapi coba kamu belok ke kanan dulu. Firasatku mengatakan kalau bajingan itu ke arah sana," kata Sam sambil menunjuk ke jalan di sebelah kanan. Agus tidak berkata apa-apa lagi, dia langsung membelokkan mobilnya ke kanan dan terus melaju dengan kecepatan yang tidak begitu tinggi seperti tadi. Tidak terlihat ada satupun kendaraan yang melewati jalan ini. Begitu sunyi sekali keadaannya. Dan memang, mereka kini berada di lingkungan kompleks perumahan mewah. Semua jalan di sini berukuran cukup lebar dan mulus, dan tidak ada satupun kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Setelah melewati beberapa kali tikungan, akhirnya mereka keluar dari lingkungan perumahan mewah itu. Agus semakin memperlambat laju kendaraannya, sambil mengamati keadaan sekitarnya yang terasa begitu sunyi sekali. Apalagi saat ini jarum jam sudah menunjukkan pukul 1:10. "Gagal kita malam ini, Syam," desa Agus sambil menghembuskan napas panjang yang terasa begitu berat sekali. "Jangan putus asa, Gus. Suatu saat kita pasti bisa membekuk bajingan itu," kata Sam mencoba untuk membesarkan hati temannya ini. "Kelihatannya dia begitu mahir sekali mengemudikan mobil. Mungkin memang dia sudah profesional seperti dugaanmu," kata Agus lagi, masih dengan suara yang terdengar pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. Syam diam saja. Memang sudah 3 kali mereka gagal dan selalu kehilangan jejak. Orang yang mereka kejar seolah sudah mengetahui bentuk seluk-beluk jalan di kota ini. Bahkan begitu mahir sekali mengemudikan mobilnya, sehingga sulit untuk bisa mengejarnya. Bahkan untuk bisa mendekatinya saja bukan hal yang mudah. Orang itu mampu melewati tikungan setajam apapun tanpa harus mengurangi kecepatan lari mobilnya. Bahkan dapat mengendalikannya dengan begitu baik sekali. Tapi entah kenapa, Syam merasa kalau suatu saat nanti pasti bakal bisa mengejar dan membekuk pencuri mobil yang sudah begitu lama dikejar itu. "Aku yakin, bajingan itu pasti tidak kerja sendiri. Pasti ada komplotannya,"
Yang dicuri hanya mobil-mobil sedan mewah dan selalu saja mampu mematikan alarmnya sebelum dia bisa mencurinya. Dan anehnya lagi, dia selalu beroperasi di hotel-hotel berbintang, seolah dia tahu persis memang di sana tempatnya mobil-mobil sedan mewah terparkir, kata Syam lagi dengan suara pelan, setelah beberapa saat lamanya terdiam membisu. Satu hal lagi yang harus diingat Syam, dia selalu membawa mobil hasil curiannya ke arah yang berbeda, sambung Agus, juga dengan suara yang pelan, sambil tentu mengarahkan pandangannya lurus ke depan memperhatikan jalan yang sunyi dan lenggang. Ya, itulah yang membuat kita sulit menduga kemana dia membawa mobil curiannya itu pergi, desas Syam sambil menghembuskan napas panjang. Kita benar-benar berhadapan dengan seorang profesional. Tapi aku tidak putus asa, Sam. Seperti yang kamu bilang tadi, suatu saat kita pasti bisa membekuknya. Dengus Agus agak jengkel nada suaranya, karena sudah 3 kali mereka gagal. Kita adakan pengintaian lagi besok malam. Bahkan kalau perlu Gus, kita sebar anggota tiap hotel berbintang yang ada di kota ini, kata Sam yang jadi ikut jengkel. Kembali Agus bergumam kecil. Mereka tidak berbicara lagi, sementara mobil jeep yang dikemudikan Agus terus melaju dengan kecepatan sedang. Membelah jalan yang sunyi, hanya terlihat 1-2 kendaraan saja yang lewat melintasi jalan ini. Entah apa yang ada di dalam benak mereka masing-masing saat ini, namun yang pasti, tidak ada seorang pun yang mengeluarkan bicara lagi. Meskipun baru tidur jam 4 pagi tadi, namun saat jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi, Sam sudah menggeliat dan bangun dari ranjangnya yang tidak pernah rapi. Dia turun dari ranjang dan menyambar handuk yang tersampir di sandaran kursi. Sambil menggosok-gosok matanya yang terasa berat, dia melangkah keluar dari kamarnya. Sejenak dia tertegun, melihat adiknya duduk sambil mengangkat kaki di atas meja. Membaca koran pagi, sedikit pun laki-laki yang rambutnya terkuncir ke belakang itu tidak memperdulikan kakaknya yang baru saja keluar kamar dengan handuk tergantung. Kamu nggak sekolah, Gas? Teguh Sam langsung. Libur, Mas, sahut Bagas sambil menurunkan kakinya dari atas meja dan melipatnya, lalu menaruhnya ke atas meja kaca yang ada di depannya. Libur apa? Tanya Sam sambil menyipitkan matanya. Habis ujian, Mas, jadi libur, sahut Bagas kalem. Memangnya ujianmu sudah selesai? Tanya Syam lagi. Sudah kemarin, sahut Bagas. Terus, berapa hari kamu liburnya? Resminya sih belum, Mas. Cuma malas saja ke sekolah, mau istirahat sehari, kata Bagas masih tetap dengan sikap yang begitu tenang dan seperti seenaknya. Sam tidak bertanya lagi. Dia terus melangkah ke kamar mandi yang ada di dapur, sedangkan Bagas bangkit berdiri, melangkah mendekati stereotape yang tersusun rapi di lemari buffet. Sebentar saja sudah terdengar suara hentakan musik yang bernada keras dan cukup bising. Bagas kembali membanting tubuhnya di kursi panjang sambil menyambar buku novel Agatha Christie. Sama sekali dia tidak peduli dengan kakaknya yang sudah selesai mandi. Dengan rambut yang basah kembali masuk ke kamar, tanpa menutup lagi pintunya. Syam mengenakan baju kaos warna putih yang sangat ketat, sehingga membentuk tubuhnya yang tegap dan berotot. Dia juga memakai celana jeans yang cukup ketat juga. Bagas sedikit melirik memperhatikannya saat Sam menyelipkan sebuah pistol ke balik ikat pinggangnya di belakang, lalu mengenakan jaket kulit yang sudah agak lusuh dan sepertinya tidak pernah dicuci. Setelah merapikan rambutnya yang ikal dan lebat, Syam melangkah keluar sambil menutup pintu di kamarnya. Dia duduk di kursi dekat kursi panjang yang dipakai Bagas tiduran sambil membaca novel. Sementara hentakan suara musik keras terus terdengar memenuhi ruangan tengah yang tidak begitu besar itu. Gas, rencananya kamu mau kuliah di mana nanti? Tanya Sam sambil memakai sepatunya. Gak tahu, Mas, tergantung nanti saja. Kuliah di mana saja sama sih, sahut Bagas seenaknya, tanpa berpaling sedikit pun juga. Aku pergi dulu, Gas, ujar Sam sambil bangkit berdiri. Loh, gak sarapan dulu? Tadi Bi Surti sudah buat bubur ayam loh, Mas, kata Bagas. Nanti saja di kantor. Kalau gitu buat aku saja ya. Sam hanya tersenyum saja. Memang dia tahu kalau adiknya ini doyan sekali makan, tapi anehnya badannya tidak mau gemuk, malah bisa dikatakan kurus, meskipun otot-ototnya terlihat kuat. Tanpa bicara lagi, Syam terus saja melangkah pergi. Sementara Bagas langsung berlari ke dapur, menemui Bi Surti yang tampak sibuk. Dia duduk di meja makan di kursi yang biasanya ditempati kakaknya. Bi Surti wanita separuh baya bertubuh gemuk yang sudah lama bekerja di rumah ini. Hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Melihat Bagas langsung menyantap semangkuk bubur ayam yang seharusnya untuk kakaknya itu. Padahal baru saja tadi Bagas menghabiskan 2 mangkuk. Surti sudah tidak aneh lagi melihat nafsu makan Bagas yang begitu besar. Itu sebabnya
karena setiap hari dia selalu masak banyak. Meskipun di rumah itu cuma ada Bagas dan kakaknya yang jarang sekali pulang. Ditambah dia sendiri, tapi setiap hari hampir tidak ada makanan yang tersisa. Sementara itu, Syam sudah melaju dengan mobilnya di jalan yang selalu padat oleh kendaraan. Terlebih lagi pada jam-jam sibuk seperti ini, hampir tidak ada lagi jarak antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lainnya. Saya melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Saat itu sudah pukul 7:45. Meskipun mobil yang dikendarainya berjalan tersendat-sendat, tapi Syam tidak mengeluh karena sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Setelah 1 jam menempuh perjalanan, Syam baru sampai di kantornya. Dan di sana rekan kerjanya sudah melihat Agus masih memakai baju yang semalam. Sepertinya Agus tidak pulang, menginap di kantor polisi ini. Mereka memang 2 orang letnan polisi yang bertugas di bagian kriminalitas. Sudah lama mereka menjalin kerjasama dan merupakan pasangan yang kompak karena mereka memiliki cukup banyak persamaan, baik dalam tindakan maupun dalam cara berpikirnya. Bahkan mereka juga punya kesamaan dalam hal selera dan kesenangan. Dan saat ini, mereka benar-benar dibuat pusing oleh pencurian mobil yang belum juga bisa dibekuk pelakunya. Meskipun sudah 3 kali mereka memergoki dan mengejarnya, namun pencuri itu selalu saja mampu meloloskan diri dengan mobil hasil curiannya. "Kau nggak pulang, Gus?" tegas Syam. "Nggak," sahut Agus singkat. "Jangan terlalu sering menginap di kantor, Gus," kata Syam menasehati. Agus diam saja seperti tidak peduli dengan nasihat rekannya itu. Dia tentu merebahkan dirinya di kursi panjang yang ada di ruangan kantornya. Ruangan yang hanya berukuran 3 kali 4 meter dan tidak pernah terlihat rapi. Bahkan di dalam asbak yang ada di atas meja cukup banyak puntung rokok. Seperti sejak kemarin belum ada yang membuang puntung rokok itu, sehingga hampir memenuhi asbak yang cukup besar. Dan Agus sendiri kelihatan begitu asik dengan rokoknya. Sementara Syam duduk di belakang meja kerjanya yang berantakan, hampir penuh dengan kertas-kertas berserakan. "Keluar yuk, Gus," ajak Syam yang selalu tidak pernah betah berlama-lama berada di dalam ruangan. "Kemana?" tanya Agus seperti tidak peduli dan kembali menghisap rokoknya. "Kemana saja sambil cari-cari informasi," sahut Syam sambil bangkit berdiri dan terus saja melangkah keluar dari ruangan. Agus mematikan rokoknya ke dalam asbak yang sudah penuh. Lalu dia bangkit berdiri dan melangkah keluar mengikuti rekannya sambil menyambar jaketnya yang sejak tadi tersambit di sandaran bangku. Sengaja dia tidak menutup pintu ruangan itu dan menemui seorang petugas polisi berpakaian seragam yang berpangkat sersan. "Tolong bersihkan ruangan saya," minta Agus dengan suara yang terdengar lesu. "Siapa?" sahut sersan polisi itu dengan sigap. Agus terus saja melangkah mengikuti Syam yang sudah keluar dari gedung kantor kepolisian yang cukup megah itu. Tidak lama kemudian, mereka sudah melaju dengan mobil yang dikemudikan Syam. Sebuah mobil jeep yang tampak kotor dan seperti tidak pernah tersentuh air jika tidak hujan. Sebenarnya mereka punya mobil yang juga sama-sama jeep jenisnya. Namun jika sedang keluar seperti ini, mereka hanya menggunakan satu mobil. Tidak peduli mobil siapa yang dipakai dan siapa yang mengemudikannya. Cukup lama juga mereka diam membisu. Meskipun sudah begitu jauh meninggalkan gedung kantor kepolisian yang cukup megah itu. Sementara mobil yang dikemudikan Syam terus melaju dengan kecepatan sedang. Meskipun jalan yang dilalui tidak begitu padat, tapi kendaraan lain bisa melaju dengan cepat. Tapi Syam tidak peduli dan terus menjalankan mobilnya tidak terlalu cepat. "Sam, pagi-pagi tadi sudah ada yang melapor kehilangan mobil. Seperti biasa, pemilik mobil itu pengusaha sukses dari luar kota yang kebetulan sedang menginap di hotel itu," kata Agus memberitahu dengan suara pelan, seperti tidak bergairah untuk berbicara. Hanya 2 bulan saja sudah 18 mobil mewah yang hilang, dan pemiliknya para pengusaha yang kebanyakan datang dari luar kota. Gumam Syam juga pelan suaranya, seperti bicara pada diri sendiri. "Hanya 7 yang dari dalam kota, Syam," sambung Agus. "Apa mungkin pelakunya punya motif lain, sehingga yang diincar hanya mobil-mobil pengusaha saja?" Gumam Syam seperti bertanya pada dirinya sendiri. "Apapun motifnya, kita harus bisa membekuknya secepat mungkin," tegas Agus. Terdengar jengkel nada suaranya. "Memang kita harus bisa meringkusnya, tapi sampai saat ini kita belum juga punya petunjuk yang berarti. Semalam saja kita tidak sempat lagi melihat wajahnya," kata Sam bernada sedikit mengeluh. "Sam, menurut kamu di mana kira-kira dia menampung hasil curiannya itu?" tanya Agus. "Bisa di mana saja, Gus. Terlalu banyak tempat di Jakarta ini yang bisa dipakai para penjahat untuk bersembunyi dan menampung hasil-hasil kejahatannya.
Sulit untuk bisa melacaknya, karena setiap kali melakukan aksi dia selalu pergi dengan arah yang berbeda. Dengan selalu saja dia bisa lolos dari kejaran kita loh, sahut Syam. Reputasi kita benar-benar dipertaruhkan saat ini, Sam, keluh Agus sambil menghembuskan napas panjang yang terasa begitu berat sekali. Sam cuma diam membisu. Di dalam hatinya dia mengakui kebenaran kata-kata yang diucapkan Agus. Memang reputasi mereka kini benar-benar sedang dipertaruhkan. Karena biasanya mereka selalu bisa menyelesaikan sesuatu kasus dalam waktu cepat. Tapi kini, sudah hampir 2 bulan mereka menangani kasus ini. Belum ada satupun petunjuk yang berarti. Mereka kembali terdiam membisu, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Suara mobil keras menghentak membuat puluhan pasang anak-anak muda bercingkrakan seperti kesetanan di lantai diskotik yang bermandikan cahaya lampu yang selalu berganti warna. Tampak di salah satu sudut ruangan itu, Bagas duduk sambil menghisap rokok. Dengan tangan kiri memeluk pinggang ramping seorang gadis muda yang cantik dan tampak begitu manja merebahkan tubuhnya di dada anak muda ini. Sesekali tangan Bagas naik dan meremas dada yang membusung di balik baju yang sudah terbuka 2 buah kancingnya. Meskipun Bagas sudah sering kali meremas dadanya, tapi gadis itu tidak peduli sedikit pun. Bahkan dia kelihatan semakin manja saja. Sudah hampir jam 12, Gas. Pulang yuk, ajak gadis itu sambil menarik tubuhnya yang sejak tadi rebah di tubuh anak muda ini. Tunggu mandi dulu, kata Bagas sambil melepaskan tangannya dari pinggang gadis ini, berpindah ke paha yang tersingkap karena gadis ini memakai rok yang cukup pendek, membuat sepasang pahanya yang gembal dan berkulit putih jadi terbuka cukup lebar. Biar sajalah, dia bisa pulang sendiri, tenggus gadis itu. Ayo deh, desah Bagas menurut. Mereka bangkit berdiri dan melangkah meninggalkan ruangan yang pengap oleh asap rokok dan bau minuman beralkohol itu. Tidak lama mereka sudah berada di dalam mobil yang meluncur dengan kecepatan sedang, membelah jalan yang sudah lenggang. Bagas mengemudikan mobil Civic berwarna biru gelap itu. Sementara di sampingnya, duduk seorang gadis cantik, meskipun sudah cukup jauh meninggalkan tempat hiburan malam itu. Namun belum ada seorang pun yang mengeluarkan suara. Sesekali Bagas melirik ke arah gadis itu. Langsung pulang, Lis, tanya Bagas agak ditekan nada suaranya. Langsung saja, Gas, kebetulan di rumahku lagi sepi, gak ada orang sama sekali, sahut gadis itu yang bernama Lisa. Loh, memangnya papa dan mama kamu kemana? Tanya Bagas ingin tahu. Pergi, sahut Lina pelan, seperti enggan untuk mengeluarkan suara. Kakakmu? Tanya Bagas lagi. Gak tahu kemana, sudah 3 hari ini gak pulang, sahut Lisa. Wah, enak dong kalau gak ada siapa-siapa di rumah, desa Bagas sambil tersenyum penuh arti. Lisa hanya mencibirkan bibirnya sedikit, seolah dia sudah tahu apa arti ucapan Bagas barusan, dan mereka tidak berbicara lagi. Sementara mobil yang dikemudikan Bagas terus meluncur semakin cepat, membelah jalan yang terasa begitu sunyi dan lenggang sekali. Dan tidak begitu lama mereka sudah memasuki daerah kompleks perumahan mewah di sebelah timur kota metropolitan ini. Setelah melewati beberapa tikungan yang membuat Bagas harus memperlambat laju kendaraannya, akhirnya mobil sedan warna biru gelap itu berhenti di depan sebuah rumah yang besar dengan halamannya yang luas dan berpagar tinggi. Memang, rumah-rumah di sini besar-besar semua dan hampir semuanya berpagar tinggi yang cukup rapat. Lisa mengambil remote kecil dari dalam tasnya dan menekan satu tombol pintu pagar yang terbesar terbuka perlahan-lahan. Bagas memasukkan mobil melewati pagar yang bisa membuka dan menutup sendiri itu, hanya dengan mengontrolnya melalui remote. Setelah sampai di depan pintu garasi yang tidak pernah tertutup itu, mereka keluar dari mobil. Bagas melihat ada 2 mobil sedan BMW di dalam garasi yang besar itu. Tapi dia tidak peduli, karena Lisa sudah menarik tangannya, dan tidak lama mereka sudah berada di dalam kamar gadis itu. Sebuah kamar yang besar berkesan mewah, begitu lengkap sekali isi kamar itu. Bahkan di sudut ada sebuah lemari pendingin. Bagas langsung menghampiri dan membukanya. Dia mengambil sebotol minuman dan membuka tutup botol itu dengan giginya. Sekali teguk saja, sudah separuh isi botol itu berpindah ke dalam perutnya. Bagas menghampiri Lisa yang sudah membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Bagas segera duduk di sisi ranjang dan menaruh botol minumannya di atas meja kecil yang ada di samping pembaringan. Yang di garasi itu mobil siapa, Lisa? Tanya Bagas sambil menaruh tangannya ke pangkuan gadis itu dan mulai mengelusnya. Nggak tahu, sahut Lisa. Kok kamu nggak tahu sih? Tanya Bagas seperti tidak percaya. Barangkali juga punya temannya Dodo atau mobil papa yang baru, kata Lisa tetap tidak peduli pada suaranya.
Bagas diam dan tidak bertanya lagi. Sementara Lisa sudah mengalungkan kedua tangannya ke leher. Bagas membuat ia terpaksa harus membungkukkan sedikit tubuhnya. Beberapa saat mereka berpandangan, dan entah kenapa ia merasakan tenggorokannya mendadak jadi kering sekali. Bagas merasakan kalau tangan Lisa yang melingkari lehernya mulai menekan, membuatnya terpaksa harus lebih membungkukkan tubuhnya, hingga wajah mereka jadi semakin dekat jaraknya. Begitu dekat sekali hingga hembusan napas Lisa yang kuat langsung terasa hangat menerpa kulit wajah Bagas. Kembali mereka saling berpandangan dengan sinar mata yang begitu sulit untuk bisa diartikan. Dan beberapa saat kemudian, mereka sudah berciuman dengan mesra. Memang baru kali ini Bagas berkencan dengan Lisa, meskipun mereka satu sekolah dan sudah kenal cukup lama. Bagas sendiri tak menyangka sama sekali kalau Lisa mau menerima tawaran kencannya. Meskipun sudah beberapa kali Bagas datang ke rumah itu, tapi baru kali ini dia masuk ke dalam kamarnya. Selama ini belum pernah Bagas berada di ruang seorang gadis sampai selarut ini, apalagi hanya berdua saja. Bagas terus memandangi Lisa sambil mengaduk-ngaduk jus alpukat yang masih penuh dan belum sedikit pun dinikmatinya. Hampir saja dia tidak percaya melihat gadis itu seperti sudah lupa dengan apa yang mereka lakukan semalam. Lisa kelihatan begitu riang sekali, mengobrol dan bercanda bersama teman-temannya di kantin yang ada di belakang sekolah. Bahkan sedikit pun Lisa tidak memperdulikannya, meskipun tahu kalau di kantin itu ada Bagas. Bagas terus memperhatikan Lisa yang keluar kantin bersama 4 orang gadis temannya. Sedikit pun Lisa tidak melirik padanya. Bagas benar-benar heran melihat sikap gadis itu. Bengong, mikirin apa sih? Oh, Bagas tersentak kaget ketika tiba-tiba saja pundaknya ditepuk dari belakang. Cepat-cepat dia mengangkat kepalanya dan berpaling. Kunyuk, bikin kaget aja lu, Gor, dengus Bagas begitu mengetahui siapa yang mengejutkannya itu. Tigor malah tertawa tergagah dan langsung duduk di samping Bagas. Sementara Bagas langsung meneguk jus alpukat yang sejak tadi belum dinikmatinya sedikit pun juga. Pikirannya masih terus tertuju pada Lisa dengan hati masih diliputi perasaan heran dengan sikap gadis itu. Benar-benar sulit baginya untuk bisa mengerti, karena Lisa seolah-olah sudah tidak lagi peduli padanya. Bahkan seperti sudah lupa dengan apa yang telah mereka lakukan semalam. Semalam kamu jadi kencan sama Lisa? Tanya Tigor seperti menyelidik ingin tahu. Dari mana kamu tahu? Tanya Bagas berbalik dengan kelopak mata sedikit menyipit. Karena dia merasa tidak pernah memberitahu siapapun tentang kecahannya semalam dengan Lisa. Bandi itu kan kawanku juga, Gas. Dia yang bilang kalau kamu semalam sama Lisa, kata Tigor dengan logat Batak yang cukup kental. Memangnya kenapa kalau aku pergi sama Lisa? Desis Bagas. Gas, semua orang telah tahu siapa itu Lisa sebenarnya. Dia memang cantik, tapi juga ular, kata Tigor seperti tidak senang temannya ini kencan dengan gadis seperti Lisa. Sok tahu kamu, Gor, tenggus Bagas. Aku bukannya sok tahu, Gas. Aku cuma mau kasih tahu, hati-hati bergaul dengan Lisa, dia itu perempuan maniak, kata Tigor langsung memperingatkan dengan berterus terang. Maksudmu? Tanya Bagas tidak mengerti. Dia itu gila seks, sahut Tigor dengan suara ditekan hingga terdengar berbisik cukup pelan. Seolah tidak ingin ada seorang pun yang bisa mendengar suaranya. Dari mana kamu tahu? Desis Bagas bertanya dengan nada suara curiga. Semua orang sudah tahu, Gas, kata Tigor. Semua orang siapa? Ya semuanya lah, semua orang di sekolah ini, tegas Tigor. Kalau semua orang sudah tahu, kenapa aku nggak tahu? Aku juga sekolah di situ, Gor. Sudahlah, jangan membuat gosip yang tidak benar, kata Bagas tidak percaya. Ini bukan gosip murahan, Gas. Kalau kau tidak percaya, tanya saja sama Bandi, kata Tigor lagi. Sebelum terlanjur, Gas, cari saja gadis lain. Masih banyak kok gadis cantik di situ. Bagas diam membisu. Memang cukup banyak juga gadis-gadis cantik di sekolahnya. Dan dia juga tahu kalau ada beberapa gadis yang diam-diam menaksirnya. Tapi selama ini Bagas tidak pernah memikirkan gadis-gadis. Bahkan tidak pernah untuk berpacaran. Tapi setelah ujian selesai dan tinggal menunggu hasilnya saja, Bagas baru mulai berpikir untuk punya pacar. Memang pilihan pertamanya langsung jatuh pada Lisa. Tapi sungguh, Bagas tidak tahu kalau Lisa mau berkencan dengannya. Bukan karena suka, tapi hanya karena ingin mencari kepuasan. Dan hampir semua laki-laki di sekolah itu tahu kalau Lisa ternyata gadis maniak yang tidak pernah merasa puas dengan hanya satu laki-laki saja. Tapi Lisa juga tidak pernah sembarangan menerima tawaran kencan dari setiap laki-laki yang mengajaknya. Itu sebabnya kenapa Lisa kelihatan sulit untuk didekati, karena tidak sembarangan laki-laki bisa mengajaknya kencan. Tapi entah kenapa,
Begitu Bagas mengajaknya kencan, gadis itu langsung menerimanya. Tidak sedikit laki-laki yang harus menelan kekecewaan setelah beberapa kali ditolak oleh Lisa. Banyak yang bilang Lisa itu gadis maniak, tapi Lisa sendiri tidak pernah sembarangan memilih laki-laki untuk berkencan. Inilah yang membuat Bagas jadi ragu-ragu untuk langsung menilai gadis itu. Meskipun bukan hanya Hedigor saja yang telah menasihatinya, tapi Bandi sendiri yang menjadi perantara antara kencannya dengan Lisa juga menasihati agar Bagas berhati-hati dan bisa menjaga diri. Benar-benar, Bagas hampir tidak percaya kalau ternyata hampir semua temannya sudah tahu tentang Lisa. Entah bagaimana mereka bisa tahu, padahal tidak ada seorang pun yang mengaku pernah kencan dengan gadis itu. Dan hari ini juga, Bagas sengaja menunggu Lisa keluar dari kelasnya. Gadis itu sendiri tampak terkejut dan seperti tidak menyangka kalau Bagas langsung menghampiri. Begitu dia keluar dari kelasnya, Lisa jadi semakin terkejut karena Bagas langsung menarik tangannya di depan semua teman-temannya. Bagas sendiri tidak peduli kalau semua teman satu kelas Lisa memandanginya. Bagas terus membawa gadis itu menjauh sambil memegangi pergelangan tangannya. "Ada apa sih, Gas?" "Aku mau bicara sama kamu, Lis. Penting," sahut Bagas. "Bicara apa sih?" tanya Lisa tidak mengerti. "Nanti bukan di sini tempatnya." Lisa tidak bicara lagi, tapi langsung memberikan kunci mobilnya pada laki-laki ini. Dan sebentar saja, mereka sudah melaju di jalan dengan mobil Lisa yang dikemudikan Bagas. Bagas menjulurkan kepalanya dan melihat sebuah mobil sedan mewah berhenti di belakang mobil Lisa yang terparkir di depan garasi. Bagas melihat mobil pagar langsung tertutup. Begitu dari mobil mewah itu keluar seorang anak muda yang rambutnya terkuncir ke belakang dan cukup panjang, mengenakan jaket hitam, seperti terbuat dari kulit yang cukup tebal. Cepat sekali dia melangkah masuk ke dalam rumah, dan dia tampak terkejut melihat Bagas dan Lisa ada di ruang depan. "Dok, kenalkan, ini temanku," ujar Lisa langsung mendahului sebelum ada seorang pun yang sempat membuka suara. Bagas cepat-cepat berdiri dan mengulurkan tangannya. Dan anak muda yang ternyata adalah Dodo, kakaknya Lisa itu langsung menyambutnya sambil tersenyum kecil. Sebentar saja mereka saling berjabatan tangan. "Mobil siapa itu, Dok?" tanya Lisa sambil melihat mobil Mercy yang dibawa kakaknya itu. "Punya teman," sahut Dodo singkat. "Aku tinggal dulu." Sebelum ada yang bersuara, Dodo sudah melangkah pergi dengan ayunan kaki yang cepat. Sebentar saja dia sudah menghilang dari ruangan itu, dan Bagas kembali duduk di samping Lisa yang sejak tadi tidak beranjak berdiri. Beberapa saat mereka terdiam. Bagas melirik keluar, menatap mobil Mercy mewah yang ternyata dibawa kakaknya Lisa itu dengan sudut ekor matanya. Kemudian dia menatap wajah Lisa yang seperti tidak peduli meskipun ada kakaknya. Gadis itu sudah menggeser duduknya hingga kembali merapat dengan Bagas. "Memangnya sering ya kakakmu bawa mobil temennya?" tanya Bagas memecah kebisuan. "Biasanya sih nggak pernah, tapi tahu juga tuh belakangan ini dia sering juga bawa mobil temannya. Biasanya juga nggak lama kok, 2 atau 3 hari sudah dipulangkan," sahut Lisa. "Memangnya kakakmu nggak punya mobil?" tanya Bagas lagi. "Punya, cuma belakangan ini aku jarang melihatnya," sahut Lisa lagi. "Kakakmu masih kuliah?" tanya Bagas lagi. "Masih, cuma jarang masuk, makanya kuliah nggak selesai-selesai. Habisnya malas sih, lebih senang keluyuran daripada kuliah," sahut Lisa menjelaskan lagi. Bagas mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah hampir jam 11. Bagas bangkit berdiri membuat kelopak mata Lisa menyipit memandangnya. "Sudah malam, aku pulang dulu," pamit Bagas. "Kenapa buru-buru sih?" tegus Lisa seperti tidak senang. Entah kenapa Bagas hanya tersenyum saja dan terus melangkah keluar. Sepertinya tidak peduli kalau Lisa merasa keberatan karena Bagas cepat-cepat mau pergi, padahal dia masih ingin berlama-lama dengannya. Tapi Lisa tidak bisa mencegah lagi, Bagas tetap pergi, walaupun dia sudah berusaha untuk menahannya. Lisa mengantarkan sampai ke beranda depan. Hanya sesaat saja Bagas memperhatikan mobil Mercy warna putih perak yang tadi dibawa Dodo. Kemudian dia terus melangkah keluar, melewati pintu pagar yang terbuka sedikit. Pintu pagar itu kembali tertutup begitu dia sudah melewatinya. Bagas terus mengayunkan kakinya, menyusuri jalan yang sunyi. Padahal tadi Lisa menawarkan untuk pengantar, tapi entah kenapa Bagas menolaknya. Meskipun tahu kalau dia harus berjalan kaki cukup jauh untuk keluar dari kompleks perumahan mewah ini hingga sampai ke jalan. Sudah malam begini, pasti sulit mendapatkan bus. Bagas tahu kalau dia harus pakai taksi. Dan dia berharap ada taksi yang lewat. Tapi sampai cukup jauh berjalan, belum terlihat ada satu mobil pun yang lewat.
Bagas sedikit mengeluh karena terpaksa dia harus berjalan sampai keluar dari kompleks itu. Namun tiba-tiba saja keningnya jadi berkerut saat melihat sebuah mobil jeep melaju perlahan dari arah depan. Dan kelopak matanya semakin mengecil saat mengenali mobil jeep itu adalah mobil kakaknya. Sementara mobil jeep itu langsung berhenti setelah sampai di depan Bagas. Dan dari dalam mobil itu muncul kakaknya, meskipun hanya kepalanya saja yang menyembul keluar dari jendela. "Dari mana kamu, Gas? Kok ada di sini?" tanya Syam langsung. "Dari rumah teman," saut Bagas sambil melangkah mendekati mobil kakaknya itu. Dia melihat yang duduk di belakang kemudi adalah teman kakaknya yang juga sama-sama polisi berpangkat letnan. "Ayo naik," perintah Syam. Bagas tidak berani membantah. Dia segera ke belakang mobil itu. Dia duduk di jok belakang. Sebentar kemudian, mobil jeep itu sudah kembali bergerak perlahan menyusuri jalan yang tadi baru saja dilalui Bagas. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Jeep itu melewati depan rumah Lisa, dan Bagas memperhatikan rumah yang besar dengan pagar yang tinggi dan rapat, hingga sulit untuk bisa melihat bagian dalamnya. Hanya bagian atas saja yang bisa dilihat dari jalan. Bagas masih terus memperhatikan rumah itu, meskipun mobil jeep itu sudah cukup jauh melewatinya. Dia baru mengarahkan pandangannya ke depan, setelah jeep yang dikemudikan Agus berbelok melewati tikungan yang terus meluncur tidak terlalu cepat. "Brengsek, kita kehilangan jejak lagi," teguh Sam sambil menghantamkan tinju ke dashboard. "Sudah 2 hari kita kehilangan jejak di sini," desah Agus sambil terus mengemudikan mobil. Sam menghembuskan napas yang terasa begitu berat dan panjang. "Bagaimana sekarang, Sam?" tanya Agus. "Pulang saja, Gus. Percuma diteruskan juga," saut Sam sambil berpaling ke belakang. Saat itu Bagas cepat-cepat mengalihkan pandangannya ke arah lain, seperti ingin menghindari tatapan mata kakaknya itu. Agus segera mempercepat lari mobilnya, langsung mengarahkannya keluar dari lengkungan kompleks perumahan mewah itu. Dan sebentar saja mereka sudah keluar, terus melaju di jalan yang sunyi, diterangi cahaya lampu merkuri yang berjalan rapi di sepanjang sisi jalan, di antara kerimbunan pepohonan. Meskipun malam sudah cukup larut sekali, tapi masih terlihat ada kendaraan yang melintasi jalan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Karena jalan itu memang cukup sunyi, padahal kalau siang, jalan itu hampir padat oleh kendaraan. Dan sepanjang jalan pulang, tidak ada seorang pun yang berbicara. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka semua saat ini. Bagas sendiri tidak mengeluarkan suara sedikit pun juga. Dia seperti menyesal bertemu dengan kakaknya di jalan malam ini, dan dia siap menerima omelan kakaknya di rumah nanti. Bagas hanya bisa mengeluh di dalam hati. Bagas tertegun membaca berita pencurian mobil mewah di koran pagi ini. Belakangan ini memang sering terjadi pencurian mobil-mobil mewah, dan sampai saat ini, polisi belum bisa menangkap pelakunya. Sedangkan Bagas tahu kalau kakaknya saat ini sedang sibuk mengejar pencuri mobil itu, dan selalu beroperasi ke hotel-hotel berbintang. Tiba-tiba saja, dia jadi teringat dengan mobil yang dibawa Dodo semalam. Dalam berita di surat kabar pagi ini, dikatakan kalau yang dicuri semalam itu sebuah mobil Mercy, keluaran tahun terakhir berwarna putih perak. Sama persis seperti yang dibawa Dodo semalam. Namun Bagas cepat-cepat membantah dugaan buruknya pada Dodo. Rasanya memang tidak mungkin kalau Dodo pelakunya. Untuk apa dia mencuri mobil, sedangkan orang tuanya kaya dan bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhan kedua anaknya. Tapi malam itu, Bagas bertemu kakaknya yang sedang mengejar pencuri mobil itu di jalan. Walau waktu itu kakaknya sudah kehilangan jejak dan tidak bisa lagi menemukan pelaku pencurian itu. Meskipun waktunya bisa dikatakan sangat tepat dan bersamaan, tapi Bagas tetap tidak percaya dengan dugaannya sendiri. Dia tidak percaya kalau Dodo yang melakukan pencurian mobil-mobil mewah itu. "Kamu nggak sekolah, Gas?" Nanti saja mas, agak siangan. Cuma melihat pengumuman hasil ujian saja kok," saut Bagas agak terkejut dan langsung hilang lamunannya. "Gas, semalam kamu di sana lihat ada mobil ngebut nggak?" tanya Sam agak hati-hati nada suaranya. "Enggak mas," saut Bagas sambil berkerut keningnya. "Memangnya kenapa sih?" "Semalam aku dan Agus mengejar pencuri mobil, aku kehilangan jejaknya di sana. Terus terang saja, sudah 2 kali aku kehilangan jejak di sana. Barangkali saja kamu melihat sesuatu di sana semalam," kata Syam. Bagas diam saja membisu. Dia jadi ingat dengan Dodo, kakaknya Lisa yang malam itu kebetulan baru pulang membawa mobil Mercy yang katanya dipinjam dari temannya. Memang,
Kedatangan Dodo sangat bertepatan sekali waktunya dengan Syam yang mengejar pencuri mobil-mobil mewah itu. Namun entah kenapa, Bagas tidak ingin berpikir buruk tentang Dodo. "Gas, kamu mau nggak menolongku?" ujar Syam agak-agak ragu. Terdengar nada suaranya. "Mau saja mas," saut Bagas tanpa berpikir lagi. "Begini Gas, kamu kan punya teman yang tinggal di daerah itu. Kamu mau bantu cari informasi? Soalnya aku menduga kalau pencuri itu tinggal di salah satu rumah yang di sana," kata Sam langsung mengemukakan permintaannya. "Aku usahakan mas," kata Bagas tanpa bermaksud berjanji. "Supaya kamu bisa lebih bebas, besok aku pinjamkan kamu motor," kata Sam. "Pinjam sama siapa mas?" tanya Bagas terkejut. "Agus," saut Sam. Kebetulan dia punya motor yang tidak pernah lagi dipakai. Bagas kembali diam membisu, seolah dia tidak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Sam sama sekali tidak marah karena tengah malam dia masih keluyuran di luar rumah. Malah kakaknya ini minta tolong padanya, mencari informasi untuk menangkap pencuri mobil yang diduga tinggal di daerah perumahan mewah itu. Karena sudah 2 kali Sam dan temannya kehilangan jejak di sana. "Sudah jam 10 mas, aku pergi dulu, mau lihat pengumuman hasil ujian," kata Bagas berpamitan sambil bangkit berdiri. Ham hanya bergumam sedikit. Dia memandangi adiknya sampai lenyap dari pandangan mata. Sam masih tetap duduk diam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Namun baru saja dia bangkit berdiri, sudah muncul seorang perempuan separuh baya di ruangan itu, dari pintu pembatas antara ruang tengah dan ruang depan. "Ada tamu Den," kata wanita separuh baya itu yang tidak lain adalah Bi Surti, pembantu di rumah ini. "Siapa Bi?" tanya Syam. "Tidak tahu Den, perempuan cakep lagi, tapi dia cari Den Bagas," saut Bi Surti. "Ya sudah, biar aku temui dulu, Bagas sudah pergi tadi," kata Sam sambil melangkah. Ternyata tamu itu seorang gadis yang begitu cantik sekali, yang sama sekali belum dikenal Sam. Memang, dia tidak tahu kalau gadis ini adalah Lisa. Gadis itu cepat-cepat berdiri dan langsung mengembangkan senyuman yang teramat manis begitu melihat Sam datang. "Cari siapa ya?" tanya Sam mencoba ramah. "Bagas ada Om," tanya Lisa langsung. "Baru saja pergi, barangkali baru 10 menit, saut Sam. "Perginya kemana Om?" tanya Lisa lagi, yang sama sekali tidak tahu kalau laki-laki yang berdiri di depannya ini adalah kakaknya Bagas. "Ke sekolah," saut Sam. "Katanya mau melihat pengumuman hasil ujian." Lisa menganggukkan kepalanya perlahan sambil bergumam kecil. "Anda temannya Bagas?" tanya Sam sambil menyelidiki nada suaranya. "Iya Om, teman satu sekolah, tapi lain kelas, saya adik kelasnya Bagas," saut Lisa. "Memang benar kalau hari ini ada pengumuman hasil ujian?" tanya Sam. "Benar Om, makanya saya nggak ke sekolah, saya pikir Bagas sudah pulang," kata Lisa lagi. "Dia bukannya sudah jalan tapi baru saja berangkat. Memangnya sudah ada janji dengan Bagas?" ujar Sam ingin tahu. "Janji sih enggak Om, saya cuma mau minta antar Bagas saja kok," saut Lisa sambil tersenyum manis. Begitu manis sekali senyuman gadis itu, membuat Sam merasa tenggorokannya kering. Terpaksa Sam menelan ludahnya sendiri untuk membasahi tenggorokannya. Meskipun baru kelas 2 SMU, tapi Lisa kelihatan jauh lebih dewasa tanpa pakaian seragam di sekolahnya. Bahkan seolah-olah gadis ini bukan lagi gadis pelajar SMU. Beberapa kali Sam menelan ludahnya sendiri, yang entah kenapa jadi terasa begitu pahit sekali. Sam berdiri tidak tahu kenapa dadanya menjadi berdebar setiap kali pandangan matanya bertemu dengan tatapan bola mata gadis itu, yang memang sangat indah dan begitu bening bercahaya. Seperti bertaburan sejuta bintang yang mempesona. Memang, Lisa memiliki daya tarik dan pesona yang luar biasa besarnya, sehingga laki-laki manapun yang memandangnya seolah langsung jatuh cinta padanya. Lisa sendiri tampaknya begitu menyadari dengan kelebihan fisik yang dimilikinya itu, dan dia menggunakannya untuk menggoda setiap laki-laki yang disukainya. Lisa langsung menyukai Syam begitu mereka bertemu tadi. Memang, Syam bisa dikatakan lebih tampan dan tubuhnya juga lebih tegap daripada adiknya Bagas. Tidak heran kalau Lisa langsung tertarik dan menyukainya, meskipun dia tahu kalau laki-laki itu memiliki ikatan tali persaudaraan dengan Bagas. Walaupun dia tidak tahu siapa Syam sebenarnya, namun tampaknya Lisa sama sekali tidak mau peduli. Ketampanan wajah Syam dan bentuk tubuh yang tegap dengan otot-otot bersembulan keluar menunjukkan kejantanan seorang laki-laki. Benar-benar telah membuat gadis ini lupa dengan tujuannya semula datang ke rumah ini. Bahkan, dia seperti lupa pada Bagas.
Beberapa kali Lisa melemparkan senyuman yang begitu manis dan manja. Dan Sam sendiri merasakan hatinya jadi tidak menentu. Dengan dada yang terasa semakin kuat berdebar tanpa disadari apa sebabnya. "Maaf, boleh saya tahu nama Anda biar nanti saya beritahu Bagas kalau Anda datang ke sini mencarinya?" Ujar Sam memecah kebisuan yang terjadi beberapa saat. "Lisa," saut Lisa menyebutkan namanya dengan nada suara yang dibuat begitu lembut sekali. "Om sendiri siapa?" "Saya kakaknya," saut Sam memperkenalkan dirinya. "Oh, maaf, saya pikir tadi pamannya. Soalnya Bagas tidak pernah cerita kalau punya kakak," ujar Lisa sambil mengulum senyum. "Tidak apa-apa, memang perbedaan usia kami sangat jauh. Banyak juga yang tidak percaya kalau saya kakaknya Bagas. Tapi Bagas itu adik saya. Satu-satunya pula," kata Sam menjelaskan. "Kalau yang tadi itu siapa, Mas?" Tanya Lisa langsung mengubah panggilannya pada laki-laki ini. "Oh, itu Bi Surti, pembantu kami di sini." Lisa mengangguk-anggukan kepalanya sambil bergumam kecil. "Oh ya, tadi di Lisa mau diantar kemana?" Tanya Sam mengingatkan. "Ke bandara mau jemput Mama," saut Lisa berterus terang. "Hari ini Mama pulang dari Paris. Mama sudah menelpon minta dijemput, katanya pesawatnya datang jam 1 siang. Sayang, Bagas sudah pergi. Sebaiknya di Lisa ke bandara. Sebentar, saya keluarkan mobil dulu," ujar Sam jadi merasa iba. "Nggak usah repot-repot, Mas. Tapi kalau memang mau, saya bawa mobil sendiri kok," kata Lisa sambil tersenyum manis sekali. Sam langsung mengarahkan pandangannya ke depan. Sungguh dia tidak melihat sejak tadi kalau di depan pagar rumahnya ada sebuah mobil sedan terparkir di sisi jalan. Sam mengangkat bahunya, lalu ia menutup pintu rumahnya dan mengajak gadis itu segera berangkat. Sam melihat jam tangannya dan dia memperkirakan bisa sampai di bandara tepat pada waktunya. Bahkan kalau mungkin sebelum jam 1 sudah sampai di sana. "Kenapa di Lisa sendiri yang jemput Mama? Kok nggak diantar supir?" ujar Sam bertanya setelah melaju membelah jalan dengan mobil yang dikemudikannya. Sedangkan Lisa duduk di sampingnya. "Saya nggak punya sopir, Mas. Lagi pula rasanya nggak bebas kalau ada sopir," sahut Lisa. "Paling tidak diantar kakak," ujar Sam lagi, seperti memancing nada suaranya. "Kakak saya sudah pergi pagi-pagi sekali tadi. Lagi pula Mama nggak pernah meminta Dodo untuk apapun juga. Dodo sendiri nggak pernah mau disuruh sama siapapun juga. Apalagi belakangan ini dia sudah punya usaha sendiri. Jadi jarang pulang," kata Lisa seperti mengeluh nada suaranya. "Kakakmu usahanya apa?" tanya Sam ingin tahu. "Katanya sih jual beli mobil," sahut Lisa. "Boleh aku tahu di mana kamu tinggal?" tanya Sam langsung bernada menyelidik nada suaranya. Lisa langsung menyebutkan alamat rumahnya yang berada di kawasan kompleks perumahan mewah. Dan tiba-tiba saja, Sam jadi tersentak kaget begitu mengetahui gadis ini tinggal di daerah yang dicurigainya. Namun Sam mampu menyembunyikan rasa terkejutnya dengan cepat. Dia mengarahkan pandangannya terus ke depan, memperhatikan jalan yang lurus dan licin di depannya. Dan entah kenapa, tiba-tiba saja Sam menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan kuat sekali. Saat itu juga Sam langsung tahu kalau adiknya semalam ke rumah gadis ini. Sam benar-benar diam membisu, tidak mengeluarkan suara lagi sedikit pun juga. Entah apa yang ada di dalam benaknya saat ini. Sementara mobil yang dikemudikannya terus meluncur membelah jalan bebas hambatan yang langsung menuju bandara internasional itu. Lisa juga tidak mengeluarkan suara lagi. Gadis itu dia membisu dengan pandangan mata tertuju lurus ke depan, seperti sedang memperhatikan jalan yang ada di depannya. Sam jadi terkejut tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dengan sikap yang begitu manis sekali, Lisa memperkenalkan diri pada mamanya. Kalau dia adalah kakak kekasihnya. Terlebih lagi sikap Lisa yang begitu manis, terus-menerus mengelayuti lengan laki-laki ini membuat Sam benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan untuk mengeluarkan suara saja, rasanya sulit sekali. Sam benar-benar tidak berbicara sedikit pun juga, sampai mereka sudah meluncur di dalam mobil. Sementara Lisa dan mamanya terus-menerus berbicara sejak dari bandara tadi. Macam-macam saja yang dibicarakan seperti tidak peduli pada Sam yang seperti sopirnya saja. "Lis, kamu ini jangan terlalu sering gonta-ganti pacar," kata mama sambil melirik sedikit pada Sam yang mengemudikan mobilnya. "Mumpung masih muda mah, nanti kalau sudah tua kan tidak mungkin lagi, paling juga mengurus suami dan anak, atau jadi wanita karir seperti mama, iya enggak?" ujar Lisa seenaknya, tidak peduli dengan nasihat mamanya tadi. Menikmati masa-masa muda itu memang tidak ada salahnya, tapi kalau terlalu banyak pacar juga tidak baiknya.
Coba deh kamu lebih serius sedikit, biar kamu kelihatan lebih dewasa. Setahun lagi kamu kan udah kuliah. Oh, bagaimana sekolahmu? Naik kelas apa tidak? Ujar mama masih tetap dengan nada suara yang terdengar lembut. Naik dong mah, sahut Lisa. Masa sih anak mama sampai gak naik kelas? Malu dong, sahut Lisa manja. Tapi nilainya bagaimana? Sedikit ada kemajuan mah, tapi belum bisa dapat ranking pertama. Cuma sampai ranking ketiga, sahut Lisa dengan nada bangga. Semester lalu kamu ranking kelima. Sekarang naik jadi 3. Bagus itu, puji mama tulus. Lisa tersenyum senang mendapat pujian itu. Begitu manis sekali ia menyadarkan kepalanya di bahu mamanya. Dan wanita berusia hampir separuh baya yang masih terlihat cantik itu tersenyum senang mendapat kemanjaan dari putrinya itu. Mereka terdiam membisu, tidak mengeluarkan suara lagi. Sementara mobil yang dikemudikan Syam terus meluncur membelah jalan yang cukup padat. Lisa menunjukkan jalan ke rumahnya, karena memang Syam belum tahu rumah gadis itu, meskipun dia tahu daerahnya. Dan tidak lama, mereka sudah sampai di rumah yang begitu besar dan tampak megah. Dengan halamannya yang indah dan luas tertata begitu asrinya, Syam sendiri sempat kagum. Setengah tidak percaya kalau adiknya punya teman seperti Lisa, yang bukan saja cantik tapi juga begitu kaya sekali. Sebenarnya Syam ingin langsung ke kantor, tapi Lisa mendesak sehingga dia tidak punya pilihan lain lagi. Di atas meja tepat di depannya, sudah tersedia gelas minum yang masih terisi penuh. Lisa langsung mengembangkan senyuman yang manis sekali, dan duduk tidak jauh di samping laki-laki bertubuh tegap dan otot-otot yang kekar bersembulan. Menampakkan kejahatannya sebagai seorang laki-laki. Syam baru menyentuh minumannya setelah Lisa mempersilahkan dengan ramah dan manis sekali. Maaf deh Lisa, saya tidak bisa lama, masih ada keperluan lain lagi, ujar Syam bermawitan. Kok cepet-cepet sih mas? Nanti saja, jaga Lisa. Kapan-kapan saya main lagi ke sini. Sampaikan saja salam saya pada ibumu, kata Syam sambil bangkit berdiri. Iya deh, desah Lisa tidak bisa menghalangi lagi. Lisa mengantarkan laki-laki itu sampai di beranda depan rumahnya. Dan Syam terpaksa harus berjalan kaki karena dia tidak membawa mobil sendiri. Sengaja Syam memperhatikan setiap rumah yang ada di daerah kompleks perumahan itu. Namun sampai dia keluar dari kompleks itu, tidak juga menemukan sesuatu yang diinginkannya sejak tadi. Syam berhenti di sebuah halte bus yang berada sekitar 10 meter dari gerbang masuk ke kompleks perumahan mewah itu. Tidak banyak orang di halte ini, hanya ada seorang laki-laki tua penjual rokok, 2 orang gadis muda berpakaian seragam sekolah SMP yang menunggu bus di halte itu. Tidak terlihat ada orang lain lagi di situ. Syam mengedarkan pandangannya berkeliling. Tidak lama terlihat sebuah bus melaju dengan kecepatan sedang dari arah sebelah utara bus ini berhenti tepat di depan halte. Bukan hanya Syam saja yang naik ke dalam bus itu, tapi juga 2 orang gadis berpakaian seragam sekolah juga ikut naik. Ini di halte yang sunyi itu tertinggal seorang laki-laki tua yang berkantuk-kantuk menunggui dagangannya. Bus itu pun berlalu tanpa peduli dengan penjual rokok di halte itu yang sedikit merasa terganggu oleh kepulan asap hitam yang cukup tebal. Jarum jam saat itu sudah menunjukkan pukul 11:05. Sudah hampir 2 jam Bagas mengawasi rumah Lisa dari balik sebatang pohon yang cukup besar, dengan gerumbul daun-daunnya yang lebat dan rimbun, membuat keadaan di bawah pohon itu jadi cukup gelap. Namun rumah itu tetap saja terlihat sunyi. Belum ada seorang pun yang keluar atau masuk ke dalam rumah itu sejak tadi. Sudah 2 malam ini, Bagas selalu mengawasi rumah Lisa. Dia curiga pada Dodo, kakaknya Lisa. Jangan-jangan adalah pelaku pencuri mobil Mercy mewah yang selama ini menjadi buronan kakaknya. Namun sudah 2 malam ini, Bagas tidak melihat Dodo keluar maupun masuk ke rumah itu. Memang sejak mendapat tugas dari kakaknya, Bagas sudah berusaha untuk mencari informasi tentang pencuri mobil itu, yang dicurigai punya tempat persembunyian di kompleks perumahan ini. Namun sampai saat ini, dia belum mendapatkan satupun informasi yang berguna. Sementara suasana di sekitar tempat itu terasa begitu sunyi sekali. Tak terlihat ada satu kendaraan pun yang melintas di jalanan. Dan tidak terlihat ada seorang pun yang berjalan atau keluar dari rumah-rumah yang ada di sepanjang jalan itu. Terasa begitu sunyi sekali suasananya, membuat detak-detak jantung Bagas jadi terdengar begitu jelas sekali. Anak muda ini melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Terasa begitu cepat sekali waktu berlalu.
Saat itu terlihat sorot lampu sebuah mobil yang memancar begitu terang sekali. Muncul dari tikungan di ujung jalan. Bagas langsung berpaling dan memandangnya. Bagas bergumam kecil sambil berungsut, berlindung di balik pohon yang melihat sebuah mobil sedan BMW melaju dengan cepat melintasi jalan yang sunyi ini. Mobil itu terus meluncur dengan kecepatan yang cukup tinggi, melewati pohon di mana Bagas bersembunyi sambil terus mengawasinya. Mobil sedan warna hitam itu terus melesat melewati rumah Lisa dan menghilang setelah berbelok ke kiri. Namun belum juga Bagas bisa menggunakan otaknya untuk berpikir. Keningnya menjadi berkerut saat melihat ada lagi cahaya lampu memancar terang dari arah di mana tadi mobil sedan itu datang. Hampir saja tarikan napas anak muda itu terhenti melihat mobil yang muncul adalah sebuah mobil Jeep yang sudah cukup dikenalnya. Mobil Jeep itu melesat begitu cepat sekali, melewatinya dan langsung berbelok ke kanan. Oh, Bagas jadi terkesiap melihat mobil Jeep yang dikenalinya sebagai milik Agus yang berbelok ke arah yang berlawanan dengan mobil sedan yang tadi lebih dulu lewat di jalan itu. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Bagas cepat-cepat berlari untuk mengambil motornya yang sengaja disembunyikan di balik gerumpul pepohonan. Tepat di pinggir jalan yang ada di depan rumah Lisa. Memang dari arah manapun juga tidak akan ada seorang pun yang bisa melihat motor itu bersembunyi di sana. Bagas langsung menghidupkan mesin motornya dan terus melarikannya dengan kecepatan tinggi. Hampir dia tidak menurunkan kecepatan lari motornya ketika berbelok ke kiri, bahkan terus memacu motornya dengan cepat, membelah jalan yang sunyi dengan pepohonan besar tumbuh subur di setiap sisinya. Bagas menghentikan lari motornya tepat di tengah perempatan jalan. Dia berpaling ke kiri dan ke kanan. Kemana perginya dia? Gumam Bagas jadi bertanya-tanya pada dirinya sendiri dengan suara yang begitu pelan sekali. Bagas jadi kebingungan juga, tidak tahu ke arah mana mobil sedan itu pergi. Dia cukup mengenal daerah ini. Dia tahu kalau terus lurus akan semakin jauh masuk ke dalam kompleks. Jika berbelok ke kanan, bisa keluar dari sini. Tapi kalau ke kiri, bisa kembali lagi ke rumah Lisa, meskipun memang harus berputar. Bagas memutar motornya dan kembali ke arah semula. Sebentar saja dia sudah kembali berada di ujung jalan yang menuju ke rumah Lisa. Bagas membelokkan sepeda motornya dan terus menjalankan dengan perlahan. Namun tiba-tiba saja, keningnya jadi berkerut saat melihat sebuah mobil sedan warna hitam baru saja masuk melewati pintu pagar rumah itu. Hanya bagian belakangnya saja yang terlihat. Bagas mempercepat lari sepeda motornya dan menghentikannya setelah jaraknya cukup dekat dengan rumah gadis itu. Cepat-cepat Bagas berlari, namun dia jadi kecewa karena pintu yang tinggi dan sangat rapat itu sudah tertutup. Tidak ada celah sedikit pun juga untuk bisa mengintip ke dalam, sedangkan pintu itu tingginya lebih dari 2 meter. Sial, tenggus Bagas karena terlambat hanya karena 1 detik saja. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang baru saja masuk ke rumah itu tadi. Itu terlihat berwarna hitam berkilat. Beberapa saat anak muda itu berdiri mematung di depan pintu yang rapat dan tinggi itu. Perlahan dia memutar tubuhnya, berbalik dan melangkah menghampiri motornya yang tadi sempat ditinggalkan di pinggir jalan. Sebentar saja Bagas sudah duduk di atas sadel sepeda motornya itu. Beberapa saat, dia masih memandangi rumah Lisa yang kembali tampak sunyi seperti tidak ada lagi penghuninya. Dan tidak lama kemudian, anak muda itu sudah menjalankan motornya perlahan-lahan. Namun dia masih memperhatikan rumah itu sambil melewatinya. Tampak keningnya yang berkerut seperti sedang memikirkan sesuatu. Entah kenapa, dia jadi curiga pada Dodo, kakaknya Lisa yang diketahuinya memang memiliki usaha jual beli mobil, bahkan memiliki sebuah showroom yang cukup ramai dan besar dengan jumlah mobil yang terpajang cukup banyak juga, meskipun tidak semuanya mobil baru. Meskipun belum pernah bicara langsung dalam waktu yang cukup lama, tapi Bagas sudah cukup tahu tentang Dodo. Dan kalau menurut keterangan yang diperolehnya, rasanya Bagas sendiri kurang yakin kalau Dodo melakukan pencurian mobil. Apalagi sampai dilakukannya sendiri. Bukan hanya orang tuanya saja yang kaya, tapi Dodo juga bisa dikatakan tergolong sukses usahanya. Hal ini yang membuat Bagas selalu merasa ragu dan bimbang, meskipun tetap mencurigai kakaknya Lisa itu. Malam ini bukan harinya Syam dan Agus saja yang kembali gagal dan kehilangan jejak buronannya. Tapi Bagas yang mencoba membantu kakaknya itu juga mengalami kegagalan tidak bisa mengetahui pasti. Ada pencuri mobil yang sudah lama menjadi buronan kakaknya yang letnan polisi itu.
Malam itu Bagas langsung pulang karena besok dia harus mengikuti tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.